Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kami akan membahas alur cerita dari film Us the Good Will. Film ini menceritakan tentang teror yang harus dihadapi sekelompok pelajar yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan membawa maut tanpa tahu siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut adalah seluruh alur cerita Us the Good Will versi lensa 5. Di awal cerita kita dikenalkan kepada tokoh utama dalam film ini bernama Sun. Kesehariannya hanya bermain game hingga seketika dia merasa bosan dengan semuanya. Sun pergi ke sekolah dan disapa oleh Chika, wanita yang ia sukai dari kecil. Di sini kita dikenalkan kembali kepada tokoh lainnya bernama Amaya. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Sun, yaitu merasa bosan dengan hidupnya. Sun berdoa kepada Tuhan kalau dirinya merasa bosan dan meminta sesuatu hal yang tidak membosankan. Suatu seketika saat jam pelajaran dimulai, kepala guru itu meleduk. Secara bersamaan ternyata itu adalah boneka kematian yang dimana mereka akan masuk permainannya bernama Permainan Darumasan adalah sebuah permainan tradisional asal Jepang yang dimana mereka semua hanya bisa bergerak saat Darumasan melantunkan sebait lirik. Namun sebaliknya, jika mereka bergerak ketika boneka Darumasan itu melihat ke arah mereka, maka orang yang bergerak itulah yang akan mati. Dengan sangat ketakutan dan sangat terkejut, beberapa siswa panik dan kematianlah yang menjemput mereka. Karena kejadian tersebut, Sun meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan kehidupannya yang membosankan itu, namun itu semua sudah terlambat. Satake menyadari kalau semuanya tidak boleh bergerak saat Darumasan melihat mereka semua. Dia menyadari permainannya akan berakhir ketika salah satu dari mereka bisa menekan tombol yang ada di belakang boneka Darumasan itu. Seketika satu pria yang sudah mengetahui caranya langsung berlari menuju Darumasan untuk menekan tombol tersebut. Tapi sangat disayangkan dirinya harus mati karena Darumasan itu langsung berbalik cepat melihat ke arahnya. Dua pria yang sangat ketakutan langsung berniat lari dari ruangan tersebut, tapi pintu keluar dikunci dan mereka pun mati. Tinggal sisa dua orang, yaitu Sun dan Satake. Dengan waktu yang sangat minim, Satake menyuruh Sun untuk menekan tombol itu dengan cara dirinya dilempar oleh Satake. Pada akhirnya mereka berdua berhasil. Tapi di saat Sun mengacungkan jempol ke arah Satake, seketika Satake tewas dan langsung mengacungkan jari tengahnya. Akhirnya permainan Darumasan berakhir dengan menyisakan Sun seorang diri. Tidak lama dari itu, Ichika datang menemui Sun. Ternyata Ichika adalah orang yang lolos dari permainan Darumasan di tempat lain. Boneka Darumasan itu berkata kalau mereka berdua adalah tikus dan seekor kucing akan datang. Mereka berdua mencari jalan keluar untuk melaporkannya ke polisi, tapi ternyata jalan keluarnya terkunci. Hingga datang pada suatu ruangan yang dimana mereka berdua melihat beberapa murid menggunakan baju tikus. Si ketua OSIS menyuruh mereka berdua untuk menggunakan baju tikus. Tiba-tiba datang sebuah kucing berukuran jumbo langsung melahap mereka yang menggunakan baju tikus. Di saat semuanya asik dilahap kucing tersebut, sebuah bola waktu menggelinding dan menyisakan waktu 9 menit. Permainan itu akan berakhir jika bola waktu tersebut masuk ke dalam kalung yang berada di leher kucing tersebut. Datanglah sebuah anak basket yang mencoba untuk melemparkan bolanya. Karena bola miliknya masuk, dirinya meminta Ichika untuk memberikan bola waktu dan akan melemparnya. Ternyata kucing tersebut bisa menggerakkan tangannya dan pemain basket itu mati terlempar. Sun melihat kucing itu tidak mengincarnya karena tidak mengenakan baju tikus. Sun akhirnya menyuruh semuanya untuk melepaskan baju tikus yang mereka gunakan. Ternyata yang dikatakan Sun itu salah. Jika di sekeliling kucing itu tidak ada tikus, maka kucing tersebut membunuh manusia. Ichika mengambil bola waktu yang menyisakan 3 menit lagi. Kucing tersebut mendekati Ichika dan akan melahapnya. Syukur Sun bisa mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan baju tikus tersebut. Tapi di saat itu, Sun mendengar suara kucing tersebut agar seseorang bisa mengelus punggungnya supaya kucing itu bisa tertidur. Suara tersebut hanya bisa didengar oleh orang yang mengenakan baju tikus itu. Pada akhirnya, Sun berlari ke arah belakang kucing tersebut lalu menggaruknya.
Di saat Sun akan terjatuh, dirinya meminta tolong. Kemudian Ichika yang melihat waktunya sedikit lagi langsung membantu Sun. Pada akhirnya setelah mereka semuanya menggaruk kucing tersebut, kucingnya tertidur pulas. Tapi sangat disayangkan mereka berebut bola waktu untuk siapa yang memasukkan bola tersebut. Mereka berpikir orang yang berhasil memasukkannya dialah yang akan selamat. Ketika keributan itu mengeluarkan suara yang keras, kucing tersebut bangun kembali lalu mengeluarkan cakarnya. Sun dipaksa berpikir keras untuk bisa melewati permainan tersebut. Hingga pada akhirnya dirinya punya ide setelah melihat bola basket yang tersobek-sobek. Sun dan Ichika berniat melemparkan bola waktu dan mengelabui kucing tersebut dengan bola basket. Di saat kucing tersebut tahu mana yang asli dan mana yang palsu, kucing tersebut langsung melemparkan bola yang ternyata itu adalah bola basket. Di saat bola itu gagal masuk, semuanya sudah pasrah. Tapi tiba-tiba Amaya datang dengan kerennya langsung ngedang basket tersebut. Pada akhirnya permainan kedua telah diselesaikan. Di saat kucing itu menyebutkan orang yang berhasil melewatinya, ternyata yang berhasil hanya berjumlah 3 orang. Sun yang heran kenapa hanya 3 orang melihat Amaya membunuh sisa-sisa orang yang masih hidup. Amaya berkata kepada Sun kalau mereka berdua sama yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan permainan tersebut. Tapi Ichika berkata kalau dirinya tidak sama dengan Sun, yang dimana Sun lebih kuat darinya. Di sisi lain, masyarakat Jepang membicarakan tentang kubus misterius. Semua pasukan khusus belum bisa menemukan sebuah celah dari kubus tersebut. Dikatakan kalau 10 juta anak SMA telah tewas di dalam kubus tersebut. Saat terbangun, Sun dikagetkan oleh wanita bernama San. San ini adalah teman masa kecilnya yang dimana San menyukai Sun. Mereka berdua tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba berada di situ. Tidak lama Sun menyadari kalau ruangannya itu sesuai nama abjad mereka, yang dimana mereka semua bernama Takahata Sun, Takahata San, Taira, dan Taoka Takase. Taira sangat beruntung karena telah satu ruangan dengan mereka, yang dimana Taira berpikir IQ mereka rendahan. Sun yang ingin keluar dari ruangan tersebut diberitahu Taira kalau dirinya tidak akan bisa keluar, dan menjelaskan sebuah video yang dimana pasukan militer belum bisa menemukan celah masuk ke dalam kubus tersebut. Tiba-tiba datang sebuah boneka yang mengajak mereka bermain. Boneka itu menjelaskan sebuah permainannya, yang dimana mereka akan menutup mata dan menebak nama dari boneka yang ada di belakangnya. Orang pertama adalah Taira. Taira sangat sombong dan langsung menerima permainan tersebut. Taira akhirnya tidak bisa menjawabnya dan jawaban Taira salah. Di saat Taira gugur dalam permainan tersebut, akhirnya orang selanjutnya adalah Taoka. Awalnya Taoka menolak permainan itu dengan ketakutan, tapi bonekanya akan membunuhnya jika dirinya tidak bermain bersama mereka. Pada akhirnya Taoka mengikuti permainannya, tapi sangat disayangkan dirinya tidak menebak dan mati. Orang selanjutnya adalah San. San yang sangat ketakutan diminta Sun untuk diam dan dirinya lah yang akan main duluan. Sun bisa menebak karena dirinya telah merekam suara mereka saat berbicara waktu telah habis. Pada akhirnya boneka tersebut berubah menjadi sebuah kunci. Mereka berdua keluar dari sebuah ruangan tersebut hingga dirinya melihat seseorang yang dikejar boneka kesepian. Pria itu membawa kunci yang sama seperti Sun, dan boneka itu akan membunuh orang yang tidak memiliki teman. San meminta kepada Sun untuk tidak melepaskan genggamannya. Suatu seketika Ichika dikejar-kejar oleh boneka kesepian itu. Sun yang melihatnya langsung meraih tangan Ichika dan mereka selamat. Kataro dan Eiji melihat sebuah boneka yang memiliki 7 lubang kunci. Mereka bertemu dengan Sun dan lainnya. Mereka memiliki 4 kunci yang berada di tangannya. Waktu yang sangat sedikit, mereka tidak mungkin menemukan 3 kunci yang tersisa. Tidak lama 3 buah kunci datang dengan sendirinya, tapi ternyata itu adalah ulah Amaya. Mereka sudah memiliki 7 buah kunci, namun di situ ada 8 orang. Amaya langsung membunuh orang yang bersamanya. Ternyata Amaya hanya memanfaatkannya untuk terhindar dari sebuah boneka kesepian.
Permainan selanjutnya adalah permainan kejujuran, yang dimana permainan itu dilakukan oleh seekor beruang. Beruang itu akan melakukan pertanyaan kepada mereka semua yang lolos dan harus menjawab pertanyaannya dengan jujur. Jika salah satu dari mereka ada yang berbohong, maka harus ada yang ditumbalkan. Pertanyaan pertama adalah makanan kesukaan mereka, dan mereka semua harus menjawabnya dengan jujur. Kare. Beruang itu mengetahui ada yang berbohong di antara mereka. Semuanya harus mencari siapa pembohongnya dan menumbalkannya. Dan jika mereka tidak berhasil menemukannya dalam waktu yang ikan kayu berikan, maka semuanya akan mati. Salah satu pria tewas karena kebohongannya dan terlihat tidak ada darah mengalir sedikit pun di mayat pria tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua menyukai Sun? Dan mereka semua menjawab dengan isi hati mereka. Yes. Sun yang menjawab tidak menyukai diri sendiri membuat semuanya heran. Maka disitulah timbul pertanyaan. Waktu yang hampir habis membuat semuanya di antara 3 orang menuduh San yang berbohong terkecuali Ichika dan Sun. Semuanya menuduh San karena San dari sekolah yang berbeda dan tidak mungkin dia menyukai Sun. Karena Eiji, Kotaro, dan Amaya telah menunjuk siapa yang ditumbalkannya, maka San lah yang harus mati. Terlihat di sini keluar darah di mayat San, yang dimana itu adalah darah kejujuran. Sun menyadari inti dari permainan tersebut. Dari darah San yang menyukai Sun terbukti permainan itu bukanlah permainan kejujuran, melainkan sebaliknya. Maka dengan tegas Sun menunjuk beruang putih itu sebagai pembohongnya. Sun melihat tangan dari beruang itu yang berwarna hitam. Maka dituduhlah beruang putih itu sebagai pembohongnya karena dia bukan beruang putih, tapi beruang hitam. Di saat semuanya bingung permainan selanjutnya itu apa, datang sebuah boneka Matryoshka menemui mereka semua yang telah berhasil. Boneka itu menjelaskan kalau permainan selanjutnya adalah permainan tendang kaleng. Dalam Indonesia, permainan itu bisa disebut juga bebentengan. Boneka itu menyuruh semuanya mengambil stik untuk mengetahui siapa yang harus jaga dan siapa yang harus bersembunyi. Setelah semuanya mengambil stik tersebut, ternyata yang jaga adalah Amaya, si pria berbahaya. Amaya yang sangat pintar dan kuat menendang boneka itu dan mengenai kaleng untuk memulai permainannya. Sementara yang lainnya pergi bersembunyi hingga terbenamnya matahari. Eiji dan Kotaro tertangkap terlebih dahulu oleh Amaya. Sementara Sun dan Ichika masih bersembunyi. Amaya yang mengetahui mereka berdua langsung mendekati keberadaannya. Sun langsung mengikat tali agar mereka bisa kabur. Tapi sayangnya Ichika malah berniat untuk menghalangi Amaya menangkap Sun. Ichika dan 2 orang lainnya sudah tertangkap. Sementara Sun masih bersembunyi dan memikirkan cara. Sun ingin menyelamatkan mereka bertiga, tapi jika dia tertangkap sama halnya dia bunuh diri. Amaya menegaskan kepada Sun untuk keluar dan tidak akan menangkapnya. Amaya akan selamat karena sudah menangkap 3 orang. Maka dari itu menyuruh Sun untuk keluar. Ichika tidak percaya dengan omongannya hingga melarang Sun keluar dari tempat persembunyiannya. Suasana semakin menegangkan, yang dimana Sun tidak ingin Ichika mati. Dengan bijak Sun keluar dengan menggunakan baju besi. Sun menggunakan baju besi agar tidak menampakkan wajahnya, karena dari tatapan itulah mereka bisa tertangkap. Amaya mencoba untuk melepaskan topeng baju besi itu. Pada akhirnya Amaya berhasil membukanya dan menyebutkan namanya. Tapi sebelum itu Amaya harus menginjak kaleng agar bisa menyelesaikan permainannya. Secara tiba-tiba Amaya tertahan oleh rantai yang dimana dia diikat oleh Sun. Ternyata Sun bukan berniat menutupi wajahnya, melainkan dia ingin menarik Amaya agar bisa terjatuh ke laut. Sun naik kembali dan melihat Amaya sedang berusaha mengangkat baju besi tersebut. Pada akhirnya mereka berdua lari bersama untuk menyentuh kaleng pengakhir permainan. Akhirnya kaleng itu ditendang oleh Sun dan permainan pun selesai. Awalnya mereka takut dengan ledakan, karena sebelumnya boneka itu berkata jika kaleng itu ditendang maka akan menimbulkan ledakan. Tapi hal itu hanya sebuah gertakan boneka agar permainannya lebih seru. Amaya yang sangat kecewa marah kepada boneka tersebut dan mengatakan dirinya akan mati. Tapi boneka itu berkata di permainan ini tidak akan ada yang mati. Semuanya yang berhasil sampai ke permainan terakhir diberi es krim oleh boneka tersebut. Singkat cerita, Sun dan Ichika sudah menghayal nonton film bareng dan romantis-romantisan di luar. Sun sangat bahagia karena ada tulisan keberuntungan di setik es krimnya. Tapi tiba-tiba Ichika meminta maaf.
karena dirinya tidak akan bisa menemaninya lagi. Di mana Ichika menerima sebuah tulisan dalam stik es krim yang mengatakan dirinya akan hilang dari muka bumi. Di sisi lain, Amaya menerima keberuntungan juga sama seperti Sun. 3 orang yang tadi tertangkap ternyata menerima kesialan dan pada akhirnya mereka bertiga dimusnahkan. Sun di situ sangat kecewa dan sangat bersedih. Singkat cerita, Sun dan Amaya berhasil keluar dari sebuah kubus besar dan disambut oleh semua masyarakat. Semua masyarakat itu menyebut mereka berdua anak Tuhan. Dan cerita pun selesai. Untuk kalian yang suka film sejenis bertahan hidup atau bertaruh nyawa, bisa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Filmnya sendiri menurut saya sangat menegangkan. Cuma sayang kenapa Dewa mengirimkan permainan yang sangat mematikan itu. Kasian kan orang-orang pada mati sangat mengenaskan. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.